Jadi kalau seandainya ada kehilangan barang seperti ini, saldo itu dianggap masih punya kita apotik. Jadi gimana cara mendahulunya? Kita tetap harus mengganti barang yang hilang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mengklik video ini, dan teman-teman semua yang telah menyaksikan terus konten-konten dari channel YouTube Bambang Sumedi. Mudah-mudahan channel YouTube ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Oke, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita. Sepertinya kalau saya scroll saya cari tahu, ini sepertinya dokter ya teman-teman. Mungkin dokter ini punya apotik juga, yang ini bertanya seperti ini. Bang, telah terjadi keselisihan stok di apotik. Stoknya di stok kartu stok itu 10, namun fisiknya cuma 5. Karyawan sudah mencari dan ternyata tidak ketemu. Di mana solusi, Bang? Atau bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, sebenarnya ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Nanti teman-teman silahkan scroll kembali gimana sih permasalahan cara menyelesaikan selisih stok itu yang nggak ketemu. Yang pertama, kita mempunyai namanya kartu stok. Kartu stok itu gunanya untuk mengendalikan stok yang ada di apotik atau yang ada di gudang. Jadi kartu stok itulah kartu perputaran obat masuk, obat keluar. Jadi kita tahu kemana sih barang tuh masuk, barang tuh keluar. Ternyata sudah seperti ini pun masih selisih. Bahkan udah ada kartu stok elektronik yang di komputer, bahkan juga ada kartu stok manual yang langsung di barang. Dan stok ini masih selisih, masih nggak ketemu, masih ada yang kurang. Tentunya kita rugi dong. Sementara di kartu stok 5, 10, di fisik cuma 5, jadi kita rugi 5 dong. Kalau cuma obatnya murah, is okay, bisa kita talangi. Coba kalau obatnya mahal seperti apa? Itu tentunya bisa menjadi kerugian buat kita. Nah, yang pertama, teman-teman silahkan cari apakah itu termasuk barang expired yang sudah dimusnahkan, yang pemusnahannya mungkin keluar dan kita lupa membuat pencatatannya. Yang kedua, apakah mungkin obat itu ada penarikan dari distributor atau dari PBF itu sendiri yang kita lupa membuat catatannya. Dan yang ketiga itu, apakah ada bon karyawan atau pinjam dari outlet lain atau presepan dari ke outlet lain yang kita lupa untuk mencatatnya. Karena biasanya kalau orang ngebon, penarikan barang sama kadaluarsa itu biasanya beda di pengeluarannya, karena kita nggak rutin yang seperti kita lakukan pada transaksi harian. Itu silahkan di cross check kembali. Kalau seandainya udah dicari ke sana, udah dicari ke bon tidak ketemu, udah dicari obat kadaluarsa tidak ketemu, sudah dicari ke penarikan distributor atau penarikan pabrik tidak ketemu, di gimana lagi? Nah, kalau kita pemilik pribadi mungkin bisa mentolerir hal seperti itu. Tapi kalau menurut saya, kalau kita bisnis nggak bisa seperti itu, harus ketemu barang itu di mana. Sarannya, cari di jam siapa hari itu hilangnya barang. Contoh, seandainya sekarang tanggal 24, saya buat video ini tanggal 24, tanggal 23 barang itu masih ada. Sementara kita cross check di tanggal 25 barang itu sudah hilang, sudah nggak ada. Selisihnya terjadi kemungkinan di tanggal 24 ataupun di tanggal 25. Jadi teman-teman atau Pak Dokter yang di sini, kalau punya karyawan, silahkan cross check karyawannya pada saat piket atau pada saat pelayanan di jam tersebut, tanggal 24 ataupun di tanggal 25. Apakah mereka lupa dalam mengentry? Apakah mereka lupa dalam pencatatan pengeluaran kartu stok? Apakah memang ada indikasi? Nah, kita itu silahkan Pak Dokter cek sendiri atau teman-teman cek sendiri. Begitu cara mengeceknya. Dan kalau juga tidak bisa jumpa, ini biasanya karena saya dulu pernah bekerja di perusahaan besar dan sistem perusahaan itu udah ketat sekali. Jadi kalau seandainya ada kehilangan barang seperti ini, saldo itu dianggap masih punya kita apotik. Jadi gimana cara mendahulunya? Kita tetap harus mengganti barang yang hilang tersebut dengan jumlah nilai dari barang tersebut. Seandainya kita kehilangan barang 10 butir atau 5 butir dengan harga jual kita 50.000, itu untuk harga jual, sudah termasuk margin. Kita bisa meminta ganti kepada karyawan, atau dulu saya pernah mengganti barang tersebut dengan harga modal. Jadi kalau seandainya, kalau di sini sebagai pemilik apotik, kalau seandainya sudah
tidak ketemu, mencari ke sana kemari tidak ketemu, dan ada indikasi kecurigaan kepada staf, silahkan bebankan kepada staf tersebut. Ini karena ini menjadi tanggung jawab. Jadi siapa yang terlibat dalam outlet tersebut menjadi tanggung jawab bersama. Seandainya harga modal barang itu hanya 40.000, dalam 5 tablet yang hilang lagi, silahkan dibagi menjadi 4 orang yang bekerja. Saya ada karyawan 4 orang di situ. Jadi mereka dibebankan 10.000 satu orang untuk mengganti barang yang hilang. Sebenarnya barang hilang itu pasti terjadi, namun itu hal yang tidak boleh terjadi. Selisih barang itu pasti terjadi. Namun silahkan cari di mana barang itu hilang, di mana barang itu selip, atau di mana barang itu dipergunakan. Hindari seminimal mungkin kehilangan barang yang tidak jelas arah hilangnya. Oke, mungkin itu ada saran dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi pandangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.